Baik, pertanyaan berikutnya Pak Pendeta, dalam kitab Wahyu 7 ayat 1-8, 12 suku Israel dimateraikan sehingga total ada 144.000 orang. Yang aneh adalah suku Efraim dan suku Dan tidak ada dalam daftar itu. Mengapa demikian? Ya, kalau kita lihat ya, Wahyu 7 ayat 4, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 154.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda ada 12.000, dari suku Ruben 12.000, suku Gad 12.000, suku Asher 12.000, suku Naftali 12.000, suku Manasye 12.000, suku Simeon 12.000, suku Lewi 12.000, suku Isakar 12.000, suku Sibulon 12.000, suku Yusuf 12.000, suku Benyamin 12.000. Jadi ada 12 suku. Pertama Yehuda, Ruben, Gad, Asher, Naftali, Manasye, Simeon, Lewi, Isakar, Sebulon, Yusuf, Benyamin. Suku Efraim tidak ada. Suku Dan juga hilang. Kenapa dua suku ini hilang? Nah, memang suku Dan dihapus dari daftar ini. Dan supaya membuat lengkap, maka supaya tetap lengkap 12. Kalau satu Dan dibuang artinya sudah kurang itu. Tapi supaya lengkap maka nama Manasye itu dimunculkan sebagai cucu dari Yakub, itu masuk ke sana. Nah, mengapa suku Dan itu dihapus? Karena memang suku Dan ini suku yang terlibat di dalam penyembahan berhala, ya. Dan mereka melakukan penyembahan berhala pertama. Dalam Hakim-Hakim pasal 18 ayat 30. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan sampai penduduk negeri diangkut sebagai orang buangan. Ayat 31. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu. Dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Jadi mereka adalah suatu suku yang menyembah patung pahatan, patung berhala itu. Mereka juga yang pertama melakukan dosa murtad karena mereka menerima anak lembu emas yang ditempatkan oleh Yerobeam di bagian utara, ya, dan menjadi pusat penyembahan mereka, seperti kata satu Raja-Raja 12 ayat 29. Lalu dia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa sebab rakyat pergi ke Dan menyembah patung yang lain. Jadi mereka menjadi suku Dan ini di tempat mereka pusat penyembahan berhala. Karena itulah penyembahan berhala mereka ini sangat hebat, sangat parah. Dihapus di dalam 12 suku ini. Dan Efraim juga dihapus. Kenapa? Karena sama dengan Dan tadi. Mereka setuju. Kalau satu Raja-Raja 12-29, dia menaruh lembu yang satu di Betel. Itu Efraim. Rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu. Jadi sama saja. Ini gara-gara penyembahan berhala. Maka akibat penyembahan berhala yang terlalu vulgar dan umum seperti ini, maka dua suku ini itu dihapus di dalam suku-suku Israel yang dimeteraikan. Ya. Baik. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia.
Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.